Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa kembali bersama saya Andri Jatmiko. Pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai beberapa pertanyaan dari sahabat petani porang kreatif. Kemarin pada video sebelumnya saya membahas tentang porang hitam atau black konjac. Nah, kemarin itu banyak komentar, banyak juga yang WA kepada saya mengenai perbedaan antara porang hitam dan iles-iles. Nah, di sini saya sudah di samping saya ini ada beberapa jenis tanaman ini dari genus atau marga Amorphopalus. Jadi mulai porang, kemudian ini porang hijau, porang hitam, kemudian ada iles-iles dan juga suwak. Nah, dari ketiga jenis ini nanti kita akan membedakannya. Nah, kebetulan ini tadi sebenarnya saya ingin menunjukkan mengenai perbedaan walur juga, kan tetapi ketika saya mencarinya itu belum dapat, jadi sementara akan saya bedakan dari ketiga jenis tanaman dari marga Amorphopalus di sini. Nah, ini yang pertama. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini adalah porang. Ini adalah porang hijau ya. Kemudian, nah ini, bentar, mau jatuh. Kemudian yang ini adalah porang hitam. Nah, ini porang hitam. Kemudian yang ini adalah iles-iles, ya. Ini adalah iles-iles. Dan yang terakhir ini adalah suwak. Nah, saya akan menunjukkan perbedaannya dari keempat jenis tanaman ini. Sebenarnya ini porangnya, kalau porang ini sama, cuma perbedaannya hanya dia warnanya hitam sama porang hijau. Nah ini jatuh. Bentar, saya. Oke, untuk mengetahui seperti apa perbedaannya, tonton terus videonya, dan sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, jadi ini adalah tiga jenis tanaman. Ini adalah porang, ini adalah porang hijau. Kemudian yang ini adalah porang hitam. Ini iles-iles, dan yang terakhir ini adalah suwak. Lalu seperti apa perbedaannya ketika mungkin nanti sahabat petani porang kreatif menemukan jenis tanaman ini liar di hutan? Bagaimana cara membedakannya akan saya tunjukkan agar nanti tidak salah untuk mungkin niatnya ingin mengambil porang ternyata ada jenis yang lain. Nah, nanti setelah kalian mengetahui perbedaannya, nah nanti kalian bisa ambil yang porangnya saja. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu, jadi dari ketiga jenis ini yaitu porang, iles-iles, dan suwak, ini adalah tanaman dari satu marga atau satu genus yaitu Amorphopalus dari jenis tanaman talas-talasan. Dan semua tanaman ini itu nanti akan ada waktunya dia memunculkan bunga, di mana bunga tersebut berbau tidak sedap. Ya, seperti bau bunga bangkai ya, bunga bangkai yang raksasa, itu sebenarnya juga masih satu genus dengan tanaman ini. Nah, sedangkan untuk penyebarannya dari jenis Amorphopalus ini, dia penyebarannya adalah mulai dari hutan di wilayah India, kemudian dia menyebar ke timur, ke Malaysia, kemudian Filipina, dan yang terakhir adalah Indonesia. Nah, kemudian dari umbi yang dihasilkan dari jenis tanaman ini, dia semuanya mengandung yang namanya kalsium oksalat, di mana kalsium oksalat ini adalah yang menyebabkan rasa gatal ya. Nah, untuk porang sendiri, nah porang baik porang hijau dan porang hitam ini kandungan oksalatnya ini adalah ya paling tinggi, karena apa namanya, untuk kandungan oksalat yang dihasilkan itu tinggi, sehingga jika kita terkena getahnya dari umbinya, nah itu biasanya akan timbul rasa gatal seperti itu. Nah,
Sebenarnya dari suwak dan iles-iles pun juga sama, akan tetapi untuk suwak ini kalsium oksalat yang dihasilkan itu mudah dihilangkan dengan cara direbus, sehingga suwak ini umbinya ini biasa direbus. Mungkin sebagian dari masyarakat itu merebusnya untuk dimakan langsung, itu bisa, karena dengan cara perebusan itu kalsium oksalat pada suwak itu sudah hilang. Sedangkan kalsium oksalat pada porang, nah ini dia menurut beberapa sumber itu dapat dihilangkan dengan cara merendam irisan umbi. Jadi umbinya ini diiris kemudian direndam pada larutan garam 5%. Nah, fungsi dari garam tersebut adalah untuk mempercepat pelarutan kalsium oksalat serta untuk memperpanjang masa penyimpanannya. Jadi jika ini umbinya ingin disimpan itu bisa direndam pada larutan garam 5%, seperti itu. Oke, kita lanjut pada cara membedakan tanaman ini ya, mulai porang, iles-iles, kemudian suwak. Jadi ini adalah porang hijau. Nah, porang hijau di sini kalau kita lihat dari batangnya, ini motifnya. Nah, motifnya itu terlihat rapi, ya kan? Terlihat rapi, kemudian ada garis putih ke atas seperti ini. Dan ini sama pada porang hitam pun juga demikian. Jadi pada porang hitam ini motifnya sama. Nah, ini untuk warna dasarnya adalah hitam, kemudian untuk pangkal batang ini agak kemerah-merahan, sedangkan untuk corak putihnya ini terlihat rapi dan ada garis putih ke atas ya. Sedangkan pada iles-iles ini dia motifnya seperti ini, terlihat tidak rapi. Untuk totol-totolnya warna putihnya ini tidak rapi ya, dan tidak ada garis putih ke atas. Nah, kalau porang hitam ini ada garis putih ke atas. Ini perbedaannya. Nah, kalau iles-iles kan seperti ini. Ini ada putihnya, kemudian ada titik-titik hitam ya, ada titik-titik hitam seperti ini. Kemudian warnanya ada warna-warna agak coklat ke kuning-kuningan. Ya, jadi banyak motif. Ini adalah iles-iles, berbeda dengan porang hitam. Nah, ini porang hitam. Sedangkan untuk suwak, nah suwak ini beda lagi. Untuk suwak ini batangnya jika diraba seperti ini, dia terasa kasar. Ya, terasa kasar. Kemudian untuk motifnya itu juga berantakan, tidak rapi, tidak ada garis putih ke atas. Ya. Ini jika diraba ini kasar dan motifnya tidak beraturan atau tidak rapi ya, seperti panu ya. Kemudian ciri selanjutnya ini jika kita lihat dari tepi daun. Nah, ini jika kita lihat dari tepi daun untuk porang ini ada warna merah muda. Nah, sama seperti porang hitam pun demikian. Ini ada warna merah muda di tepi daun. Sedangkan pada iles-iles, nah iles-iles ini pada tepi daun tidak ada warna merah muda, sama seperti pada suwak. Pada suwak juga tidak ada motif atau tepi berwarna merah muda. Kemudian ini adalah perbedaan yang selanjutnya jika dilihat dari umbinya. Nah, ini akan saya ambil salah satu. Bentar, ini jika kita lihat dari umbinya, kan saya bongkar. Agak susah ya, agak susah. Nah, seperti ini. Ini untuk umbinya. Nah, ini adalah porang. Nah, porang itu dia umbinya berwarna kuning, kuning cerah tanpa ada serat-seratnya. Dan ini kelihatan ada
ada kristal-kristalnya berwarna putih seperti gula. Ini adalah porang. Sama, porang hitam pun juga demikian. Sedangkan untuk iles-iles, nah ini akan saya bongkar. Nah, iles-iles ini untuk umbinya ini berbeda dengan porang. Nah, coba ini akan saya tunjukkan, saya iris seperti ini. Nah, ini umbinya dia berwarna putih, putih bersih. Ini adalah iles-iles. Ini porang hitam pun sama. Porang hitam dia umbinya sama seperti porang hijau tadi. Kemudian ini adalah suwak. Untuk suwak ini akan saya belah juga umbinya seperti ini. Nah, untuk suwak itu dia umbinya berwarna kuning keputih-putihan ya, tapi kuningnya tidak seperti pada porang. Nah, dia kuning keputih-putihan dengan ada seratnya. Ini ada serat kasar ya, terlihat itu ada seratnya, terlihat kasar dan tidak ada kristalnya atau yang menyerupai seperti gula pasir. Nah, itu yang menyerupai gula pasir atau ada kristalnya hanya pada tanaman porang. Kemudian ciri selanjutnya adalah jika kita lihat pada percabangan yang di atas batang ini. Nah, ini terlihat calon katak ya. Ada calon kataknya pada tanaman porang. Kita lihat ini juga, ini belum mekar sempurna ya, tapi ini sudah, nah itu sudah kelihatan calon bulbil atau kataknya. Sedangkan pada suwak, nah ini tidak ada calon kataknya. Sama seperti pada iles-iles. Pada iles-iles pun demikian, tidak ada calon katak atau bulbil di sini. Oke, jadi seperti itu perbedaan dari tanaman porang, kemudian iles-iles dan juga suwak. Sehingga nanti mungkin sahabat petani kreatif menemukan jenis tanaman dari marga Amorphophallus ini di hutan, kalian sudah tahu, sudah bisa membedakan mana tanaman porang dan mana yang bukan porang. Oke, sementara seperti itu dulu. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan kepada sahabat petani porang kreatif yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang kreatif.